Salam saudara-saudara yang diberkati dengan hikmat dan pengertian dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Allah kami, Tuhan yang perkasa dan berdaulat atas alam semesta, malam ini kembali kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan. Kami datang dengan hati yang bersyukur atas segala hal yang baik dan berkat-berkat yang kami terima di sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau bersatu teduh untuk menerima pengajaran firman-Mu. Kuatkanlah kami dengan urapan yang baru melalui firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti saat kami belajar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mata adalah sebuah indera yang paling penting dalam bagian tubuh manusia. Orang yang buta sejak lahirnya mungkin bisa menerima keadaannya karena ia tidak pernah melihat terang dan indahnya dunia ini. Akan tetapi, bagi orang-orang yang buta karena penyakit atau kecelakaan, kebutaan adalah sesuatu yang sangat berat untuk dijalani karena mereka pernah melihat terang dan keindahan dunia. Sebuah kisah dalam Alkitab yang dicatat oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus, menceritakan tentang kesembuhan seorang yang buta sejak lahirnya. Mari kita baca Yohanes 9 ayat 1-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudaraku, kebutaan secara fisik mudah terlihat oleh orang-orang lain karena dalam kisah yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat orang yang buta sejak lahirnya. Akan tetapi, ada satu jenis kebutaan yang sulit terlihat, yaitu kebutaan rohani. Jenis kebutaan ini juga sulit disembuhkan karena biasanya penderita kebutaan ini tidak menyadari bahwa dirinya buta. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 17, "Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang." Kebutaan secara rohani adalah hal yang perlu kita hindari apabila kita ingin berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kebutaan rohani ini membuat kita berpikir bahwa kita sedang berjalan di dalam terang, padahal sesungguhnya kita sedang tertipu untuk berjalan di dalam kegelapan. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat memiliki jenis kebutaan ini karena mereka berpikir bahwa mereka sedang berjalan di dalam terang yang mereka peroleh dari pengetahuan mereka akan hukum-hukum Musa.
Jadi saat mereka bertemu dengan terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mau menerimanya. Di zaman sekarang ini juga terdapat banyak orang Farisi dan ahli Taurat yang memiliki kebutaan rohani. Mereka mengira bahwa mereka mengenal Tuhan dan jalan-jalannya, padahal mereka sedang berjalan dalam kebinasaan mereka sendiri. Mereka sibuk mencela dan menghakimi orang-orang lain, serta menampilkan diri mereka sebagai orang yang paling rohani dalam ketaatan melakukan perintah-perintah agama. Satu-satunya cara untuk bisa disembuhkan dari kebutaan rohani adalah dengan rendah hati membiarkan Tuhan menyingkapkan kebutaan kita dan menyembuhkannya. Orang buta dalam kisah yang kita baca di awal renungan tidak menolak saat Tuhan Yesus mengoleskan campuran ludah dan tanah ke matanya. Ia juga menuruti apa yang Tuhan suruhkan kepadanya, yaitu pergi ke kolam Siloam untuk membasuh dirinya. Hal ini berbicara tentang kerendahan hati dan keinginan untuk diubahkan dari situasi yang sedang dialaminya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, menyadari kebutaan rohani dan membiarkan Tuhan menyembuhkannya merupakan syarat agar kita dapat melihat dalam terang dan berjalan dalam terang. Sebaliknya, orang yang tidak menyadari kebutaan rohaninya akan tetap berjalan di dalam dosa seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat selanjutnya, yaitu Yohanes 9 ayat 39 sampai 41. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah ini berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini Allah mengubahkan dan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Singkapkanlah kebutaan rohani yang kami miliki, agar kami dapat disembuhkan dan dipulihkan. Kiranya kami dapat selalu berjalan di dalam terang-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Malam ini saat kami tidur, kami berdoa bagi pagar perlindungan-Mu di sekeliling kami yang akan melindungi kami dari segala sesuatu yang jahat. Juga jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan yang akan membuat kami terjatuh ke dalam dosa. Berkatilah kami dengan kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kiranya berkat-berkat damai sejahtera dan kemakmuran tercurah bagi bangsa kami. Kiranya terjadi persatuan dan kesatuan yang solid di tengah rakyat Indonesia, sehingga tidak ada perpecahan di bangsa kami. Berikanlah iklim dan cuaca yang baik, dan jauhkanlah negeri kami dari bahaya dan bencana alam apapun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.